Teman-teman, berjumpa lagi kita. Kalau bicara mengenai motor legendaris Honda NSR 502 tak, maka pembalap yang muncul di pikiran kita juga seorang legend, yaitu Mick Doohan yang mengantongi juara dunia 5 kali berturut-turut. Begitu juga membahas motor Honda RC213V 1000cc 4 tak. Tentunya nggak bisa lepas dari pembalap brilian Marc Marquez. Marquez sukses meraih juara dunia kelas MotoGP sebanyak 6 kali dengan Honda RC213V. Kehebatan skill balap Marc Marquez diasah sejak kelas GP 125 2 tak dan Moto2 600cc 4 tak. Pindah ke kelas utama MotoGP, ia beradaptasi cukup cepat dan menguasai karakteristik motor RC213V. Meskipun teknik balap kelas GP 125 dan Moto2 sangat berbeda. Torsi mesin motor kelas GP 125 2 tak yang relatif kecil mengharuskan pembalap menjaga putaran mesin tetap berada pada area di mana power band berada, yaitu di RPM tengah atas. Demikian pula karakter power band Moto2 600cc 4 tak yang baru mulai responsif kuat mendorong di putaran 7.500-8.000 RPM. Karena itu, pembalap motor GP 125 2 tak dan Moto2 4 tak harus membangun speed di mid corner supaya dapat cepat keluar tikungan memanfaatkan momentum. Teknik ini biasa disebut high corner speed. Sebaliknya, torsi mesin RC213V 1000cc 4 tak yang lebih kuat tidak perlu membangun momentum di mid corner. Motor RC213V 1000cc adalah hasil pengembangan dari motor sebelumnya dengan kubikasi lebih kecil, yaitu RC212V 800cc. Di bagian engine, perbedaan signifikan ialah pada sudut V keempat silinder. Mesin RC212V 800cc sudut 75,5 derajat, sama dengan mesin motor RC211V V5 silinder 990cc. Mesin RC213V 1000cc dengan sudut 90 derajat artinya tidak memerlukan balancer shaft karena sudah balance secara natural dari vibrasi primary force. Dengan itu, power loss akibat beban friksi menjadi berkurang. Mesin V4 sudut 90 derajat dimensinya jadi sedikit lebih panjang dibandingkan mesin V4 sudut 75,5 derajat, yaitu pada silinder 2 dan 4 di baris depan dan silinder 1 dan 3 di baris belakang. Maka engineer HRC harus memeras pikiran supaya penempatan mesin benar-benar presisi pada faktor penyaluran berat. Kurangnya penyaluran berat ke bagian depan akibat posisi mesin terlalu ke belakang akan mempengaruhi performa grip ban depan dan koneksi feeling ban depan dengan pembalap. Belum lagi rancangan lekukan pipa header silinder nomor 1 dan 3 di baris belakang tidak boleh ada perbedaan signifikan yang akan mempengaruhi volumetric efisiensi mesin, mengingat ruang yang tersedia di area itu sangat terbatas. Mesin RC213V V4 silinder memiliki struktur yang kuat. Energi pembakaran yang besar pada RPM tinggi dapat membuat blok silinder mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Untuk itu, crankcase dirancang sangat kaku dan tidak terlalu tinggi, saling berdekatan dengan blok silinder. Juga, desain bandul crankshaft berbentuk oval. Tujuannya yaitu pada saat piston posisi di titik mati bawah jadi lebih dekat dengan poros crankshaft. Ruang crankcase yang kecil mengurangi efek negatif berkurangnya power mesin akibat dari pumping loss. Rancangan crankcase silinder blok yang tidak tinggi itu bertujuan juga untuk mendapatkan berat atau massa motor yang tersentralkan. Meskipun motor Yamaha M1 inline 4 silinder sudah bermain dengan Big Bang engine, RC213V masih tetap memakai crankshaft konvensional 360 derajat flat plane atau dengan sebutan Screamer engine. Mirip seperti mesin V4 silinder 750cc motor legendaris Honda RC30 dan RC45 di kejuaraan World Superbike tahun 90-an. Interval pengapian yaitu 0, 90, 270, 90, 270 derajat putaran crankshaft. Alasan Honda tetap dengan mesin konvensional Screamer karena lebih powerful. Walaupun karakteristik power delivery yang agresif kurang bersahabat dibandingkan mesin Big Bang. Tapi tidak jadi problem. Penyaluran power yang kurang bersahabat itu dapat diredam melalui ECU canggih buatan in-house HRC.
Misalkan ban belakang spin atau ban depan wheelie pada waktu buka gas, dalam hitungan milidetik, ECU merespon, biasanya dengan memundurkan waktu pengapian atau mengurangi suplai bensin di salah satu silinder dan lain-lain. Efek engine brake terlalu berlebihan di ban belakang saat menutup gas mengurangi kecepatan juga mampu diredam secara presisi oleh ECU. Dengan itu Marquez dapat membuka throttle lebih awal akselerasi keluar tikungan. Tahun pertama Marc Marquez membawa RC213V di musim balap 2013, ia tutup dengan menjadi juara dunia MotoGP. Meskipun Jorge Lorenzo sebelumnya pada musim balap 2012 mendominasi lintasan MotoGP, yaitu menjadi juara dunia kedua kalinya. Hanya aja Lorenzo mengalami cedera serius, yaitu patah tulang kolar akibat crash di Assen pada waktu free practice. Dalam kondisi cedera, JL tetap sanggup menyelesaikan balapan di musim balap 2013, menempati urutan kedua klasemen dan hanya terpaut 4 poin dengan Marquez. DNA motor Honda adalah tetap stabil pada waktu hard braking dan akselerasi full gas keluar tikungan. Keutamaan RC213V bukan di tikungan, melainkan di racing line lurus, di mana mampu lebih cepat dari Yamaha M1. DNA RC213V tersebut searah dengan gaya balap Marc Marquez, tapi bukan berarti lancar-lancar aja. Marquez sering mengalami low side atau high side ketika mempelajari karakter motor bermesin V4 1000cc itu. Dari kegagalannya, ia kemudian berhasil menguasai, yaitu mendapatkan teknik terbaik membawa RC213V sampai ke limit. Intensitas level pengereman yang dilakukan Marquez luar biasa. Seringkali ban belakang RC213V terangkat lama dari aspal pada waktu hard braking, bersamaan ban depan tetap lengket tidak mengunci. Bagaimana itu bisa ia lakukan? Marquez menekan tuas rem atau brake lever secara kuat dengan tujuan kecepatan motor berkurang signifikan, tapi menjaga ban depan tidak sampai mengunci dengan mengatur atau memodulasi besarnya tekanan. Ban belakang terangkat lama dari aspal disebut dengan stoppie. Apalagi struktur ban depan Bridgestone yang dapat melebar atau menyediakan efek servo pada saat tertekan oleh beban pengereman. Area kontak antara ban dengan aspal jadi makin bertambah. Artinya, grip juga semakin kuat. Tapi Marquez harus menjaga temperatur ban dan karbon disc brake untuk tidak melonjak terlalu panas. Temperatur karbon disc mulai efektif bekerja di 300 derajat Celcius dan akan hilang daya cengkeram apabila temperatur melebihi 800 derajat Celcius. Kestabilan RC213V pada waktu hard braking adalah kontribusi dari chassis yang kaku secara memanjang atau longitudinal. Motor akan tetap stabil, tidak banyak bergerak, dan tetap berada pada jalur lurus selagi hard braking menerima 1,5 gravitasi. Demikian juga frame dan swing arm harus sanggup menahan kuatnya hentakan torsi mesin V4 1000cc ketika gaspol berakselerasi keluar tikungan dan motor stabil ngedrag pada racing line yang lurus. Berbeda dengan chassis Yamaha M1 di mana ditekankan pada faktor kelenturan lateral dengan tujuan motor tetap stabil pada posisi miring di tikungan kecepatan tinggi. Pada sudut miring 45 derajat, peranan suspensi motor sudah tidak efektif. Dengan itu, frame, swing arm, fork, dan triple clamp menggantikan peranan suspensi untuk meredam segala goncangan. Marquez mengerem lebih kuat dan pada titik pengereman yang lebih dekat ke tikungan. Kemudian secara cepat menekuk motornya, berbelok miring, dan segera menegakkan lagi, kemudian full gas keluar tikungan. Motor pada posisi miring relatif hanya sebentar. Teknik menikung Marquez disebut dengan squaring off atau juga point and shoot. Tahun 2016, Dorna membuat regulasi baru, yaitu semua tim harus memakai software dan ECU yang seragam. Tidak lagi boleh menggunakan buatan in-house pabrik masing-masing. Perubahan itu menimbulkan masalah karena software yang mengatur traction control, waktu pengapian, wheelie control, launch control, engine braking, power delivery, dan lain-lain tidak lagi presisi atau secanggih seperti ECU dan software in-house pabrik. Efeknya, berpengaruh terhadap power delivery mesin V4 konvensional menjadi tidak halus pada saat akselerasi. Problem makin terasa apabila buka gas selagi motor masih miring di tikungan. Musim balap 2017, tim Repsol Honda memutuskan untuk kembali ke Big Bang Engine.
dengan tujuan performa akselerasi motor akan lebih baik lagi digabungkan dengan seamless gearbox. Karakter power delivery mesin Big Bang yang bersahabat memotong waktu lebih cepat masuk dan keluar tikungan. Demikian pula sistem counter rotating crankshaft yang sudah diaplikasi sebelumnya, membantu manuver motor menikung lebih gesit. Counter rotating crankshaft yaitu crankshaft yang berputar berlawanan arah putaran ban dengan tujuan mengurangi efek gyroskopik. Seperti kita ketahui, berat massa ban dan velg motor menghasilkan efek gyroskopik pada saat berputar. Semakin berputar kencang, maka semakin besar efeknya. Motor jadi susah berbelok miring atau merubah racing line. Counter rotating crankshaft membantu meredam efek tersebut, bersamaan mengurangi kecenderungan ban depan wheelie. Takeo Yokoyama, Technical Manager HRC, menyampaikan bahwa performa mesin RC213V 2019 mengalami peningkatan, yaitu melalui rancang ulang di bagian silinder head dengan banyak perbedaan detail, intake port juga, throttle body, dan banyak lagi pada bagian internal engine. Ringkasnya, engineer HRC memeras pikiran mencari celah potensi untuk menaikkan horsepower lagi di RPM atas, tanpa banyak mengorbankan torsi di RPM tengah. Kuncinya adalah bagaimana supaya airflow dimungkinkan lebih cepat lagi masuk ke dalam silinder untuk membangun silinder pressure sebesar-besarnya. Semua aspek yang menjadi potensi performa RC213V ditujukan untuk Marquez, dan itu tidak bisa diganggu-gugat. Kalau pembalap ingin berhasil mengendarai RC213V, kuncinya adalah harus mengikuti teknik balap atau riding style si nomor 93 itu. Demikian teman-teman, terima kasih.